Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan barakah. eh, Siang hari ini majlis yang insya-Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, akan disaksikan oleh para malaikat, dan insya-Allah kita tercatat menjadi pelajar-pelajar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam hadis bahwa innal malaikata la tadau ajnihataha li talabil ilm ridwan bima yasna. Sesungguhnya malaikat itu uh, menghamparkan menghamparkan sayap-sayapnya untuk orang-orang yang hadir majlis ini, ya, karena mereka menghormati, menghargai, mentakzimi setiap orang yang hadir dalam majlis seperti ini, karena mereka suka, mereka cinta kepada apa yang kita lakukan. Dan majlis seperti ini nanti di akhirnya akan ada seruan gaib yang mengatakan kumu maghfuran lakum qad budilat sayi'atukumul hasanah. Berdirilah kalian dan insya-Allah dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dosa-dosa itu menjadi amal kebaikan. Jadi siapa saja di antara kita yang ingin untuk mendapatkan rahmat dari Allah yang banyak, maka sering-seringlah hadir majlis ta'lim, majlis ilmu macam ini. Dan siapa yang ingin dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan digantikan dosa itu menjadi amal kebaikan, maka hadirlah majlis-majlis ilmu yang seperti ini. Kemudian majlis ilmu yang seperti ini pun juga majlis yang akan memudahkan kita jalan menuju surga. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk hadir dalam majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, alangkah murahnya Allah, alangkah uh, besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Dibukakan pintu rahmat, dibukakan pintu pengampunan, dimudahkan jalan menuju surga. Dan kalau kita sudah berjalan menuju surga Allah, berarti di dunia ini pun akan diberi kebahagiaan oleh Allah. Di dunia ini pun akan diberi ketentraman, kenikmatan, ya, peaceful, happy. Kenapa? Karena angin-angin surga, ya, udara sejuk, udara segar yang ada di surga, udara kebahagiaan di surga, Allah Subhanahu wa taala pun akan transfer kepada kita di sini ini sejak kita di dunia, karena kita berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kenikmatan, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita orang yang suka hadir majlis-majlis yang bagus seperti ini. Demikian juga kita alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah bahwa Allah jadikan kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, walaupun kita mesti harus menyempurnakan keimanan kita dan keislaman kita, tapi kita sudah diberi kesempatan oleh Allah bahwa kita diberi hidayah untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita problem solving dari semua permasalahan kita apabila kita menjaga Islam dan menjaga iman kita. Fahamilah wahai saudara-saudaraku bahwa Allah Subhanahu wa taala ini teramat cinta kepada kita, teramat sayang kepada kita. Ya, lebih sayang, lebih cinta, lebih perhatian daripada ibu kandung kita terhadap diri kita. Lebih daripada ayah kita terhadap diri kita.
lebih dari pasangan kita pada diri kita, lebih dari siapapun yang ada di alam semesta ini terhadap diri kita. Karena Allah lah sumber kasih sayang, Allah lah sumber rahmat, Allah lah sumber eee, apa namanya, kedekatan kepada hambanya. Ya, sehingga jangan khawatir dalam hidup ini, kalau kita disayangi kepada zat yang menguasai alam semesta. Kalau kita dicintai kepada zat yang punya nasib, yang punya kebahagiaan, yang punya kejayaan, yang punya segala macam gudang-gudang kenikmatan, itu penyayang kita, itu kekasih kita, itu zat yang paling dekat dengan kita. Kenapa mesti harus punya problem? Kenapa kita masih harus sedih? Kenapa kita harus gundah? Kenapa kita masih harus apa namanya susah ya ataupun hidup dalam keadaan depresi atau dalam keadaan ada tekanan dalam hidup? Kenapa hal itu terjadi? Karena kita merasa bahwa diri kita ini hidup sendiri. Kita merasa seolah di samping kita tidak ada siapa-siapa. Ya, kita merasa bahwa kita ini seperti ya seperti orang yang berada di tengah lautan dan tidak ada siapa-siapa, maka kita susah kanan kiri siapa yang bantu saya gitu. Tidak merasa bahwa kita ini dekat dengan Allah, tidak merasa bahwa Allah ini ada di samping kita, tidak merasa bahwa Allah ini perhatian kepada kita. Kita tidak merasa bahwa Allah ini sayang kepada kita, cinta kepada kita. Sebagaimana seseorang yang dia itu yakin benar bahwa ibu dan ayahnya adalah seorang eee, bilionen ya. Dia punya, billion US dollar yang ada di, account bank-nya dia. Dan dia pun juga ada apa saja yang dia sukai diberikan oleh ibu bapaknya. Maka orang itu kan dalam masalah itu, dia akan hidup enak saja, mau apa saja yang dia maukan, ya. Mau beli kereta yang seperti apa, mau beli rumah yang seperti apa, mau beli, eee, apa saja yang dia maukan akan mudah dia. Dan dia akan merasa senang dan dia merasa tenang dia. Kenapa? Ibu bapaknya ada segala-galanya. Nah, demikian pula kita mestinya juga lebih daripada itu. Karena Allah Subhanahu wa taala jauh lebih kaya daripada siapapun yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih kuasa terhadap apapun yang ada di siapapun yang ada di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih kuat. Kalau pemberian Allah, kalau Allah berkehendak memberikan dan tidak ada siapapun yang bisa menghalangi kita. Ya, tetapi kalau orang manusia yang lain walaupun itu ibu bapak kita, kadang pula pun mereka tidak mengabulkan apa yang kita minta kalau permintaan kita berlebihan. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah berkehendak. Untuk itu saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi problem ya, yang menjadi main problem dalam diri kita adalah perasaan diri kita ini jauh dengan Allah. Perasaan kita ini bahwa kita tidak berada di sampingnya Allah. Perasaan diri kita ini bahwa kita ini tidak dipeluk sama Allah. Padahal Allah itu lebih dekat kepada diri kita daripada urat leher kita. Lebih gede daripada urat yang paling dekat dengan kita. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani." Ya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, apabila hamba-hambaku bertanya kepada dirimu tentang diriku, katakanlah bahwa aku ini dekat. Aku dekat kepada mereka. Aku dekat kepada mereka, dekat bantuanku, dekat rahmatku, dapat kasih sayangku, dekat pertolonganku. Fa inni qarib. Dan itu ada takkid, artinya pasti, sungguh-sungguh aku ini dekat. Aku ini dekat dengan hambaku. Aku selalu menolongnya. Ujibu da'wat da'i dada'ani. Aku akan mengabulkan doa-doa hamba-hambaku, permintaan-permintaan hambaku apabila dia minta kepadaku.
falyastajibu li, tapi hendaknya harus menjalankan perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepada aku, la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka itu mendapat petunjuk. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jika keimanan dan keyakinan kita kepada Allah ini kuat, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan take away semua yang membuat kita susah. Ya, akan diambil oleh Allah semua yang membuat kita apa namanya sedih, yang akan membuat kita ini lemah, yang membuat kita ini depresi dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada kita utusan yang namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan juga ajaran-ajaran kepada diri kita, yang di dalamnya apabila kita lakukan maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Dan di situ ada cara-cara jalan untuk membuka pintu rahmatnya Allah. Ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad, contoh-contoh Nabi Muhammad yang akan membuat terbuka dari pertolongan Allah, yang akan diberikan kepada kita amalan-amalan yang bisa melindungi kita dari segala bahaya. Bahaya lahiriah, bahaya batiniah, bahaya dunia, bahaya akhirat, bahaya sekarang, bahaya yang akan datang, sampai bahaya yang nanti di akhirat. Semuanya sudah diberi oleh Nabi SAW ajaran-ajaran untuk bagaimana kita memproteksi diri kita dari semua bahaya. Bahaya dari jin kah, bahaya dari syaitan kah, bahaya dari iblis kah, bahaya dari manusia kah, bahaya dari fikiran kah, bahaya yang datang akan mengganggu uh, apa namanya hati kita, yang mengganggu jasad kita, yang mengganggu segala-galanya. Semuanya sudah diajarkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan ajaran yang teramat jelas, ya teramat jelas dan pasti. Sebuah ramuan, ya sebuah ramuan obat yang apabila kita gunakan itu pasti selesai, pasti. Kalau itu sebuah penyakit pasti akan sembuh, kalau itu sebuah problem pasti akan ada solvingnya. Apa itu adalah apa namanya semua hal pasti. Jadi tidak coba-coba lah. Kalau kita pergi ada rasa sakit, kemudian kita pergi ke dokter, ya ke hospital kah, ya, kemudian kita diperiksa, kemudian kita dikasih obat, belum tentu itu obat akan munasib atau cocok untuk tubuh kita. Mungkin ada satu ekses atau efek samping dari obat tersebut yang dokter tidak tahu teliti apa. Mungkin juga tidak sembuh, bahkan mungkin tambah karena ada instruksi antar obat yang mungkin kita rasakan. Tetapi kalau obat itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau obat itu dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang apa namanya, tidak ada efek samping. Semuanya akan dipastikan akan selesai. Semua akan dipastikan akan sembuh. Untuk itulah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan khawatir ya dalam hidup ini selagi kita ini berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah. Selagi kita ini berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari semua larangan Allah. Dan tadi saya katakan bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Allah sangat cinta kepada kita. Kita mesti ini jadi hamba yang bermanja-manja dengan Allah. Ya, manjalah, tahu ya manja ya. Jadi kita harus manja. Artinya apa saja yang kita hajatkan dengan Allah, kita cepat-cepat minta sama Allah. Apa saja yang menjadi problem kita, cepat-cepat kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja yang jadi masalah, kita selalu meminta aja sama Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu lebih suka kalau kita minta. Ya, Allah suka kepada kita apabila kita minta. Tapi kalau manusia, walaupun itu even ibu kita, bapak kita, atau kekasih kita, tapi kalau kita selalu minta, ini minta, ini minta, minta, lama-lama dia bosan kepada kita. Lama-lama dia akan meradang juga. Kenapa sih kamu selalu minta aja? Kan begitu. Tapi sebaliknya Allah, kalau kita selalu banyak minta sama Allah, justru Allah suka dengan kita. Ya, Allah, kamu ini hamba ini
manja dengan saya. Apa saja dia mesti datang kepada saya. Apa saja dia mesti meminta kepada saya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu apabila tali sepatunya putus itu minta sama Allah. Ya, Rasulullah itu tali sepatunya putus dia minta sama. Coba dalam hidupnya Rasulullah itu full doa, full meminta sama Allah. Pagi ada permintaan pagi, ada permintaan siang, ada permintaan sore. Yang panjang lagi, ada permintaan habis maghrib, ada permintaan habis isya, ada permintaan akhir malam, ada permintaan habis subuh, ada permintaan waktu duha, ya, kemudian permintaan waktu makan, permintaan habis makan. Itu doa. Doa kan meminta sama Allah. Permintaan kepada Allah ketika minta perlindungan masuk toilet, kemudian keluar dari toilet, waktu mau tidur, bangun daripada tidur, memakai pakaian, lepas daripada pakaian, melihat bulan, melihat matahari di pagi hari, ketika matahari menyingsing, ketika matahari tenggelam, ketika hujan tiba, ketika ada petir atau halilintar datang. Walhasil semua hidupnya Nabi SAW full doa, full meminta sama Allah. Dari itulah sehingga Nabi Muhammad SAW disayangi Allah. Nabi Muhammad dicintai oleh Allah karena Nabi Muhammad bermanja-manja dengan Allah. Ya, bermanja-manja dengan Allah. Maka nikmat tak kita bermanja. Dan Allah Maha Kuat. Allah Maha Kaya. Kaya tidak pernah miskin dan tidak mungkin miskin. Allah Maha Kuasa. Kekuasaannya tidak pernah turun. Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi dan selalu kalau memberi kita tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya jadilah hamba yang dekat dengan Allah. Dan bagaimana caranya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Ya, sabar. Apa makna sabar? Makna sabar itu komplit ya. Ya, satu makna sabar puasa. Karena puasa itu separuh dari kesabaran. As-saumu nisfu sabar. Puasa itu separuh dari kesabaran. Jadi kalau kita puasa itu bagian dari kesabaran. Ya, musibah yang datang pada diri kita itu asli datangnya dari Allah. Yakin bahwa itu datangnya dari Allah. Kemudian dia berbaik sangka dengan Allah. Husnudzan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada dirinya itu masih ada hikmahnya. Karena datangnya dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak akan mungkin Allah akan berniat mencelakakan kita atau menghancurkan kita. Ada di balik musibah itu ada manfaat dan ada hikmah yang besar. Kemudian yang ketiga, kita harus ridha, menerima dengan rela, dengan ikhlas hati, dengan senang hati keputusan sang kekasih kita. Karena tidak mungkin keputusan itu jelek bagi kita. Walaupun secara kasat mata kita tidak sesuai dengan harapan. Tapi semua yang tidak sesuai dengan harapan itu bukan berarti jelek bagi kita. Karena pikiran kita yang pendek atau pikiran kita yang sempit menganggap itu tidak baik. Padahal di balik itu sebenarnya baik. Gitu. Ya, sebagaimana anak kecil yang bermain-main pisau. Ya, mau main di kitchen, dia ambil pisau, kemudian dia potong-potong apa gitu ya, masih kecil, masih umur 1 tahun 2 tahun, ibu bapaknya tahu dia bawa pisau yang tajam itu di kitchen, apa yang diambil, yang reaksinya ya dipegang tangannya, diambil pisaunya, diletakkan di tempat yang jauh. Apa reaksi dari bayi itu? Anak itu nangis, dia nangis, tidak sesuai dengan harapan. Mainannya yang dia sukai diambil oleh ayah ibunya, tetapi diambil oleh ayah ibunya itu ainur rahmah, artinya karena sayangnya ibunya dengan dia, karena cintanya ibunya dari dia. Si anak itu pikirannya sempit bahwa dia seolah yang dia sukai diambil. Demikian juga Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita diambil atau tidak sesuai dengan harapan kita. Ada di balik itu yang bagus, yang sebenarnya manfaat besar bagi kita. Maka kita harus ridho dan berbaik sangka dengan Allah. Kemudian kita terakhir tidak bisa yang menyelesaikan masalah kita kecuali dengan kita berdoa sama Allah, meminta sama Allah, ya, dan pasti Allah akan kabulkan. Jangan khawatir, semua doa kita pasti akan Allah kabulkan. Jadi sabar,
ini dan salat. Kalau kita masalah ista'inu bis sabri was shalah. Kemudian kita salat. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita salat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan semua problematika dalam kehidupan kita dan kita akan mengarungi kehidupan dunia ini dengan nikmat dan bahagia insyaallah di dunia sampai dengan akhirat. لا إله إلا الله محمد رسول الله